orang tua sekarang agamanya apa, Dek? Kalau boleh tahu, Dek? Islam. Masih Islam sampai sekarang. Nggak perlu khawatir itu ya. Di dalam kisah para rasul jelas sekali ya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Haleluya. Dek, boleh nggak ceritakan apa? Tapi nggak usah sebutkan merek ya, nggak usah sebutkan merek agamanya, apanya nggak usah. Kamu ceritakan aja, maksudnya gini. Apa perbedaan ketika kamu dulu di iman sebelah dan sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa perbedaan yang kamu rasakan, Dek? Apa ya Bang? Ya jelas beda gitu Kak. Gimana bedanya? Beda sekali. Bedanya tuh ya saya yang merasakan itu ya beda Kak gitu, nggak bisa diceritain gitu. Nggak bisa diceritain, oke, cuman beda ya. Penuh damai sukacita sekarang. Dari wajahnya senyum, ceria tuh. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, sukacita, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang sempurna, kembali bersama dengan channel kami. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan semua kesaksian dari saudara kita yang telah mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, yang awalnya dia beragama Muslim, kini dia dijamah oleh perkenan Tuhan karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, tanpa berlama-lama, mari kita bersaksi bersama dengan video-video berikut ini. Ya udah Kak, berapa tahun? Mulai Oktober. Oktober. Haleluya. Bolehlah Kak, kesaksian sedikit Kak, silahkan Kak. Kenapa Kakak bisa percaya kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan dan Juru Selamat, walaupun Katolik ya, kan Katolik masih percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silahkan Kak Rofi. Boleh kesaksian sedikit? Silahkan Kak. Boleh kesaksian sedikit? Silahkan Kak. Kalau menurut saya tuh apa itu? Menurut saya tuh ya itu kan sekedar apa itu nggak sengaja gitu. Saya tuh ingin dekat gitu loh ke keyakinan agama Katolik gitu. Lah Kan saya tuh awalnya gimana? kayak Silahkan Kak. Silahkan diceritakan. Ya, awalnya tuh gimana ya Bang? Kayak gini kan saya sejak kecil itu ini ya Kak, Tuhan itu gimana sih ngono kan, saya menemukan itu tuh ketuhanan itu, mencari ketuhanan itu konsepnya. Itu saya udah cari apa itu ya, mempelajari agama Hindu, Buddha gitu. Tapi saya baru ini ya mempelajari gitu, langsung ingin masuk katakumen gitu Kak. Alasan yang pas. Terus saya ketemu saya kan ketemu sama Romonya, ketemu sama Romo gitu. Ya langsung ke gereja gitu Kak, ikut kelas katakumen gitu. Ya keinginan saya sendiri gitu. Keinginan sendiri ya. Keinginan. Ya. Kalau orang tua sekarang agamanya apa Dek? Kalau boleh tahu Dek? Islam. Masih Islam sampai sekarang. Nggak perlu khawatir itu ya. Di dalam kisah para rasul jelas sekali ya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Haleluya. Dek, boleh nggak ceritakan apa? Tapi nggak usah sebutkan merek ya, nggak usah sebutkan merek agamanya, apanya nggak usah. Kamu ceritakan aja, maksudnya gini. Apa perbedaan ketika kamu dulu di iman sebelah dan sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa perbedaan yang kamu rasakan, Dek? Apa ya Bang? Ya jelas beda gitu Kak. Gimana bedanya? Beda sekali. Bedanya tuh ya saya yang merasakan itu ya beda Kak gitu, nggak bisa diceritain gitu. Nggak bisa diceritain, oke, cuman beda ya. Penuh damai sukacita sekarang.
dari wajahnya senyum, ceria tuh. Itu tanda-tanda anak Tuhan itu seperti itu. Anak-anak Tuhan Yesus itu tanda-tandanya seperti itu, senyum, ceria, itu punya damai sukacita di dalam kehidupannya. Luar biasa ya. Gitu. Dek, Apa? apa sih yang menjadi keinginan kamu? Yang menjadi keinginan mendasar kamu? Ketika kamu memutuskan untuk aku katekumen dan aku mau pindah ke Katolik, apa deh keinginan mendasarnya? Ya, saya itu inginnya menjadi orang baik Kak. Kalau ya baik dari hati, baik dari gitu Kak. Semuanya gitu loh. Emang sebelumnya kalau di Manang dulu tuh nggak jadi orang baik? Bagaimana? Dulu itu sempat waktu SMA itu saya tuh orangnya agak double gitu. Oh, double. Terus agak double gitu. Iya. Terus ya gitulah Kak, nggak bisa diceritain gitu. Nggak bisa diceritain ya. Terus Udah. kerja di Surabaya itu ketemu apa itu kayak merasakan kan bos saya itu agamanya Kristen, orangnya baik gitu ya. Ya dulunya pernah sih diajak ke gereja gitu sama bosnya. Ya dari situlah aku menemukan kebenaran ya, yes. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dari seluruh pemuka agama di seluruh dunia ini deh, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dek, kan banyak nih yang suka fitnah-fitnah nih. Katanya kalau masuk Kristen itu karena dibayar gitu. Emang kamu dibayar deh masuk Kristen deh? Masuk Katolik kamu dibayar? Enggak pernah. Cuman keinginan hati. Iya kan, soalnya rumahku tuh dekat sama gereja gitu. Jadi ya jadi gak ada dibayar gitu-gitu, nggak ada ya gitu. Berarti berapa lama sekarang dia dari agama Islam pindah ke agama Katolik? Namanya Oktober ya? Oktober, November, Desember, Januari. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan ya? Ya 4 bulan. Oke. Masih. Karena kamu masih baru sekali, kalau boleh saya sarankan, ini kalau kamu menerima saran dari saya ya, nggak apa-apa. Hari ini kamu kebetulan kan kesaksian di tempat saya, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau boleh, saran saya, jangan terlalu sering kesaksian dulu. Perdalam imanmu dulu. Cari tahu tentang Tuhan Yesus dulu. Pelajari Alkitab dulu. Sampai kamu benar-benar yakin loh. Gitu. Ini loh pilihan saya nggak salah. Baru kamu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Karena sebenarnya dari kasihan kamu juga ya. Kalau kamu terlalu sering kesaksian, nanti kamu akan jadi flamingan teman-teman yang di bawah itu. Akan jadi hujatan, akan dituduh macam-macam. Kasihan kamunya. Kamu percaya nggak? Setelah kamu turun dari room ini nanti akan ada DM kamu. Kamu buka TikTok kamu nanti pasti ada nge-DM kamu marah-marah, maki-maki. Pasti ada itu. Ya pasti itu. Tapi pasti. Saya tapi itu nggak menjawab gitu. Ya nggak merespon gitu. Ya nggak usah direspon. Kalau bisa dihapus saja. Kalau udah kelihatan bahasanya kasar, hapus saja. Jangan kamu pikirkan gitu. Karena apa deh? Orang akan membenci kamu itu sesuai yang tertulis di dalam Markus 13 ayat yang 13. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Itu nggak masalah kita dibenci deh. Ya. Ada yang mau diceritain lagi nggak sedikit pengalaman yang luar biasa selama 4 bulan ini mengenal Tuhan Yesus? Ada nggak yang mau diceritain? Ya gak bisa diceritain karena kan saya itu tenang gitu loh, masa tenang gitu. Tenang ya. Tenang, adem ayem gitu. Adem ayem ya. Itu. Udah mulai baca Alkitab nggak kamu? Saya kan bacanya di HP gitu. Di download apa itu?
Download Ya. Alkitab. Udah punya Alkitab asli belum? Alkitab yang bentuk seperti ini udah ada? Udah dikasih sama. Udah ada tapi udah ada ya. Enggak, kalau memang tuh nggak ada, habis itu kamu boleh DM abang, nanti abang kirim Alkitab. Tapi udah ada ya. Ya, tapi kan kalau di kan download e-Katolik gitu. Iya. Aplikasi e-Katolik itu Iya. kan tuh ada apa itu? Kayak bacaan gitu. Bacaan apa itu suara gitu loh, penuh. Iya. Mendengarkan setiap hari itu. Gitu. Nggak masalah kamu mau Katolik mau Kristen tuh nggak masalah ya. Yang pasti kan kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terpenting, Tuhan dan Juru Selamat. Itu nggak masalah. Kamu Katolik, abang juga Kristen Protestan soalnya kan, itu nggak masalah. Oke, kalau ada yang mau diceritain lagi deh. Tapi boleh tahu. Hah? Tapi kalau boleh tahu kan di ini kan di Blitar itu ada Pantekosta sama GPDI itu apa sama gitu. Pantekosta, Kalau boleh tahu. GPDI, jadi gini deh. Ya, itu itu cuma sama- perbedaan denom, gitu ya. Sama aja, itu karismatik, gitu. Pantekosta, GPDI, itu cuma perbedaan denom aja. Tapi tujuan mereka sama, menyembah Tuhan Yesus, gitu. Misalnya gini ya, kalau mau aku contohin ya, misalnya dulu aku itu jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, GKE. Dulu aku GKE ya, Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, cara beribadahnya itu dek, yang kami nyanyikan itu lagu-lagu kidung jemaat, yang ada kidung jemaat itu kan, buku kidung jemaat itu yang kami nyanyikan, dan alatnya itu kami cuma pakai organ. Nah, tapi kalau karismatik misalnya kayak GPDI itu dia biasanya ya lagu-lagunya lebih kekinian gitu. Dan dia kalau musiknya itu dia full set. Ada drumnya, ada bassnya, ada gitarnya itu. Tapi itu kan cuma cara beribadahnya aja yang berbeda ya gitu. Tapi tujuannya sama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu. Nah, pertanyaan aku, kenapa kamu tiba-tiba tanya GPDI sama Pantekosta? Soalnya kalau di kampungku itu ada gereja dua itu loh. GPDI sama Pantekosta itu. Lah aku dulu itu karena di Pantekosta itu. Tapi cuma beberapa bulan gitu di Pantekosta itu. Iya. Nah, kenapa sekarang pindah ke Katolik lagi? Tapi saya itu ya ingin masuk Katolik itu lebih biar kental gitu loh Pak imannya gitu. Ya. Biar lebih kental gitu imannya, dia memutuskan masuk Katolik ya. Katolik ya nggak masalah, dia sama aja. Pokoknya saran saya sering-sering baca Alkitab, kalau bisa bacanya dari perjanjian baru dulu. Perjanjian baru kamu selesaiin dulu, baru kamu baca yang perjanjian lamanya, biar enak. Kalau kamu langsung baca dari perjanjian baru nanti bingung. Ya, itu baca dari perjanjian baru dulu, selesai perjanjian baru, baru kamu mulai lagi dari perjanjian lamanya. Itu sih dek. Oke, ada yang mau kamu sampaikan lagi nggak dikit? Silahkan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya enggak sih, saya kan mestinya abang kan udah tahu ya akunya rohani itu. Apa tuh? Hidup ini adalah kesempatan, itu aku Ya. udah hafal. Oh, udah hafal. Kamu mau diputarin lagu, Ya. Pak? Kamu mau diputarin lagu? Oke, kita putarin lagu untuk saudara kita yang baru terima Tuhan Yesus ya teman-teman. Ya, sebentar aku tarik kabelnya dulu, kabel. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita putarkan lagunya untuk kamu ya. Yes, ya. Bentar, kita cari. Tapi udah hafal kamu lagunya ya? Udah, sama pribadi yang mengenal hatiku itu. Pribadi yang mengenal hati. Hanya engkau
pribadi yang Ya, betul. mengenal hatiku. Tiada, luar biasa itu lagu. Sembunyi bagimu. Oke, kita dengarkan ya buat kamu ya. Selalu Mari kita bersatu, kita berdoa dulu ya Robi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu yang indah ini Tuhan Yesus, untuk malam yang indah ini Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari adik kami Rofi Tuhan, yang baru 4 bulan ini mengenal Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan. Ketika Rofi menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang-orang yang menentangnya Tuhan, banyak orang-orang yang tidak setuju karena mereka belum tahu kebenaran Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya melalui Rofi, saudara-saudaranya akan diselamatkan, keluarganya akan diselamatkan, ibunya akan diselamatkan. Makin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami yakin apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kami yakin Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan Rofi. Pakai terus Rofi Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Pakai Sofi Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga dia menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar dia yang belum mengenal Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan yang benar, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Robi akan memberitakan kebenaran di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan, kuatkan Robi Tuhan untuk pikul salib. Karena kami yakin dan kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupan Robi. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jika Robi dibenci karena mengenalmu Tuhan, karena memilih Tuhan, itu sudah tertulis di dalam Markus 13 ayat yang 13. Kamu akan dibenci oleh karena nama, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Berkati kehidupan Rofi Tuhan. Kami yakin dan percaya, ketika Rofi mencari kerajaan Allah, ketika Rofi mengenal Tuhan Yesus, maka pintu-pintu berkat akan terbuka di dalam kehidupan Rofi Tuhan, sehingga dia boleh memberkati orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Luar biasa. Adek, terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Kalau boleh saya izin posting di YouTube pribadi saya untuk kesaksian Rofi, tapi kalau keberatan juga saya tidak akan posting, tidak masalah. Boleh saya posting buat kesaksiannya di YouTube pribadi saya? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh. Jangan dulu Kak, nanti Oke. sama Ya wes, ya. karena masih baru ya. Iya ya, saya Ya, maklumin masih. karena masih baru, nggak apa-apa. Pokoknya ingat pesan abang, bukan abang sok tahu, bukan abang orang pintar. Ketika kamu nanti mulai bersaksi tentang kebaikan Tuhan, jangan pernah menjelekkan imanmu yang dulu, jangan pernah menjelekkan agamamu yang dulu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Fokuslah memberitakan firman, fokuslah bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa kita menjelekkan iman kita yang dulu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ya deh ya, tetap semangat. Hidup Ya, untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dek. Tetap semangat ya. Ya, salve. Salve. Ya.
Saudara, kesaksian yang telah kita dengarkan dari saudara kita ini, kita mendoakan saudara kita ini agar dia tetap kuat di dalam penyataan Tuhan, sehingga Tuhan selalu mengerti dia, sehingga dia tetap dalam iman yang baru ini. Tuhan mengerti dia seperti kita ketahui saudara kita. Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita, sehingga kita datang kepadanya ketika menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Shalom.